Ini adalah GAC Aion Y+. Mobil ini merupakan mobil listrik terbaru dari Aion yang juga merupakan brand baru di Indonesia. Aion Y+ ini saat diluncurkan terasa cukup menarik karena menawarkan harga yang kompetitif untuk spek yang ditawarkan. Secara format dan ukuran mobil pun, mobil ini terlihat besar dan lapang dengan desain yang futuristik. Pada video ini saya akan test drive singkat mobil ini untuk mengetahui impresi awal bersama mobil listrik yang brandnya masih sangat baru di Indonesia. Saat berjalan mengendarai mobil ini, yang langsung terasa adalah kehalusannya. Memang khas mobil listrik, mobil ini halus, tenang, minim getaran. Terasa sunyi dan tenang di dalam sini yang sangat relaxing. Mengendarai mobil ini terasa solid dan nyaman, peredamannya juga bagus untuk harganya. Sudah terasa seperti mobil premium. Tampilan interiornya rapi yang juga membuat kesan mahal di mobil ini. Secara desain, mobil ini terlihat unik. Dimensinya cukup besar, secara panjang seukuran LMPV, namun formatnya hanya 2 baris. Untuk lebarnya memang tergolong lebar, sehingga mengendarai mobil ini seperti mengendarai mobil yang cukup besar. Bentuknya lebih mirip MPV karena ground clearance yang tidak terlalu tinggi dan juga format kabin yang menggembung. Terlihat menarik dan futuristik di jalanan, serta memiliki bahasa desain yang khas. Mobil ini memiliki 2 tipe yang perbedaannya hanya ada pada kapasitas baterainya, sementara secara motor listrik masih sama. Motor listriknya memiliki daya 150 kW dan torsi 225 Nm yang disalurkan ke roda depan. Sementara baterainya ada 2 tipe, yaitu 50 kWh dan 63 kWh, yang masing-masing memiliki jarak tempuh 410 km dan 490 km. Secara fitur, kedua tipe baik tipe 410 eksklusif dan 490 premium masih sama. Interiornya sudah dibekali panoramic sunroof dan 2 pilihan warna. Pintu bagasi elektrik dan kedua jok depannya sudah elektrik. Kemudian head unitnya 14,6 inci yang besar dan pengaturan kendaraan terpusat di sini, serta sudah ada wireless charger. Fitur safety-nya lengkap, sudah ada 6 airbag, stability control, ABS EBD, dan hill start assist. Sudah ada kamera 360 derajat yang tampilannya ada di head unit besar ini. Untuk fitur ADAS juga sudah lengkap seperti adaptive cruise control, emergency braking, dan lane keep assist. Posisi duduk mobil ini cenderung tinggi dan commanding, namun tetap ergonomis. Joknya nyaman dan empuk serta suportif. Duduk di sini terasa nyaman. Visibilitasnya juga lega dengan kaca depan yang sangat besar dan dashboard yang panjang, yang memang membuat kesan mobil ini makin besar lagi. Namun rasa di dalamnya sangat airy dan cerah, sangat cocok sebagai mobil keluarga. Setirnya walau tidak bisa teleskopik, namun posisinya sudah pas di saya dan nyaman digenggam. Mengendarai mobil ini terasa sangat halus. Tarikannya tidak terlalu instan dan meledak-ledak seperti mobil listrik lain, namun sama sekali tidak lemot juga. Mobil ini tetap terasa gesit, namun lebih natural. Settingan seperti ini pastinya akan nyaman bagi para penumpang, karena tidak akan ada akselerasi yang terlalu mendadak. Tenaga tersalurkan secara efisien dan effortless, sehingga terasa menyenangkan di berbagai kondisi.
Mobil ini juga baik, suspensinya terasa halus dan refine, menaiki mobil ini rasanya nyaman. Bantingannya terasa pas di jalan halus seperti ini. Ride quality-nya juga tenang dan meredam permukaan jalan dengan baik. Secara handling juga cukup baik. Mobil ini walau terasa besar, namun masih mudah diarahkan. Setirnya memang sangat ringan dan mini feedback, namun responnya sudah cukup. Mobil ini memang mengutamakan kemudahan berkendara, walaupun feel di interiornya terasa seperti sebuah mobil besar. Ketika parkir akan terasa juga bahwa mobil ini lebar. Untungnya ada kamera 360 derajat yang cukup membantu mengemudi untuk memantau kondisi sekitar. Body roll cukup minim di jalan perkotaan, namun perlu dites lebih lanjut di kecepatan tinggi seperti di jalan tol. Dan juga perlu pengecekan kualitas redaman suspensi di jalanan rusak atau bergelombang. Namun sejauh ini mobil ini terasa positif pengendaraannya untuk saya. Overall, mobil ini membawa keunikan baru di pasar mobil listrik Indonesia. Harganya berada di rentang yang sudah ramai di 450 juta hingga 475 juta yang diisi oleh banyak kompetitornya. Namun mobil ini menawarkan kelegaan kabin dan dimensi yang besar ketika para pesaingnya kebanyakan masih berformat hatchback. Tampilan interiornya juga fresh dan eksteriornya futuristik. Ia juga termasuk yang enak dikendarai secara ride quality dengan motor listrik yang halus dan natural untuk Anda yang tidak suka berkendara agresif. Dengan fitur dan kelengkapannya, mobil ini juga menjadi worth it untuk dilirik. Tinggal perlu melihat bagaimana after sales dan pelayanan brand ini yang masih sangat baru di Indonesia.